Bab 491. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Onyx berkata dengan lembut, Lady Rebecca sendiri yang mengatakannya pagi ini, jadi itu seharusnya nyata. Hal itu membuatnya sedikit bingung. Hubungan mereka seharusnya tidak mencapai tahap itu secara logis, tetapi pihak lain harus melakukannya. Dia hanya bisa mengaitkannya dengan keistimewaan Twilight City. Karisma Richard tak tertandingi. Bukankah dia juga mengejar wilayah ajaib itu setelah meninggalkan Twilight City? Mungkin di mata orang lain, dia juga agak tidak masuk akal. Christie tidak tahan lagi. Dia buru-buru bangkit dan berjalan keluar. Ini tidak akan berhasil. Aku harus pergi dan menemui Rebecca. Penguasa daratan yang anggun itu pasti telah menipunya. Onyx tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang mulia Christie, kurasa tidak. Anda, gadis itu melambaikan tangannya dan buru-buru pergi sebelum Onyx bisa menyelesaikannya. Dia menghilang dengan cepat dari pandangannya. Dia berbalik untuk melihat Windsor, yang ekspresinya tidak berubah. Dia berbisik, Charmaine, apakah Anda ingin saya pergi dan melihat? Windsor berkata perlahan, itu hanya masalah kecil. Tidak perlu memperhatikannya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat berbicara, dan matanya menunjukkan ekspresi serius. Apakah orang-orang yang pergi ke toko umum naga merah sudah kembali? Belum, tapi seharusnya segera. Mata Windsor menyipit saat dia berbicara dengan nada yang agak rumit. Aku ingin tahu apakah guru akan mengakui Lord Richard, kita tidak punya banyak waktu lagi. Onyx memikirkan beberapa rahasia dan terdiam. Suara aneh datang dari luar pintu saat ruangan itu terdiam. Suara itu semakin dekat. Mata Windsor langsung berbinar gembira saat mendengar suara itu. Dia berdiri dan pergi ke pintu. Pada saat itu, sesosok tubuh duduk di kursi roda mekanik dan muncul. Guru, Payne menatap suara yang menarik perhatian itu dan tersenyum ramah. Gadis kecil, dorong aku masuk. Windsor segera pergi ke bagian belakang kursi roda mekanik dan mendorong Payne ke dalam rumah. Onyx segera memberi hormat dengan sangat rendah hati saat melihat Payne. Payne melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun. Windsor menuangkan secangkir teh hangat di meja kopi untuk lelaki tua yang telah hidup begitu lama meskipun tidak punya hati. Payne meneguknya sekaligus dan tertawa setelah menikmati rasanya. Lumayan, daun teh dari Kekaisaran Griffin Selatan masih sangat lezat. Nanti akan kukirimkan kepadamu. Payne menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kamu akan kehilangan rasanya jika meminumnya sepanjang hari, tidak peduli seberapa enak makanannya. Windsor tertawa dan tidak mengomentari ini. Dia mengganti topik pembicaraan. Guru, mengapa Anda di sini? Payne menyeringai. Apa? Apakah saya perlu meminta izin Anda untuk datang ke kamar dagang bunga ekor Phoenix? Windsor tersenyum. Saya harap Anda bisa datang ke sini setiap hari. Ngomong-ngomong, Guru, apakah Lord Richard mengunjungi toko umum naga merah? Payne langsung tertarik ketika ketua mengangkat topik tersebut. Penguasa daratan yang anggun itu baik. Dialah satu-satunya yang saya sukai dalam beberapa bulan terakhir. Kata-katanya mengejutkan Windsor ketika dia mendengar evaluasi ini. Gurunya ini dulunya adalah pakar paling tak kenal takut di dunia. Dia memiliki standar yang sangat tinggi dan tidak pernah terlalu memuji orang lain. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Lord Richard bisa mendapatkan persetujuannya dalam waktu sesingkat itu. Di matanya, kata-kata pujian dari Payne lebih berharga daripada pujian Onyx selama sebulan. Bobot kata-kata mereka secara alami bervariasi dengan status yang berbeda. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa yang begitu istimewa tentang Lord Richard sehingga dia dengan cepat mendapatkan perhatian Anda? Payne menatap Windsor dengan ekspresi aneh. Apa kau tidak tahu siapa yang kau maksud? Windsor tertegun sejenak. Aku hanya mengatakan kepada Lord Richard bahwa dia bisa mendapatkan gulungan kontrak yang dia inginkan di toko umum naga merah. Sudut mulut Payne berkedut. Jadi, anak itu mengatakan kau merekomendasikannya di awal. Apakah dia hanya menggertak? Dia berani dan berhati hitam, seperti yang diharapkan dari raja yang bisa keluar dari 20 miliar pesaing dan menempati posisi teratas. Karakter orang ini sangat mirip denganku, masa depan yang menjanjikan. Kita perlu menemukan kekuatannya yang lain, tetapi pihak lain adalah King Qiu. Apa yang baru saja kau katakan? Lord Richard adalah King Qiu. Ketidakpercayaan menyelimuti matanya seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat diterima. Dia memuji King Qiu di depan Lord Richard pagi ini.
King Qiu yang dianggap banyak dipuji sebenarnya ada di depannya, keterkejutan Onyx bahkan lebih kecil dari Windsor. Dia mempercayainya tanpa ragu ketika mendengar Payne mengatakan Richard adalah King Qiu. Dia akan lebih puas jika pihak lain adalah King Qiu dengan sifat magis Twilight City. Dia punya firasat bahwa memang seharusnya begitu. Tanda seru. Dia adalah Lord Richard, yang terkuat dari semua penguasa daratan Grace. Bukankah itu normal? Dia menoleh untuk melihat Windsor, yang masih linglung, dan rasa hormat muncul di hatinya. Bahkan Lord Payne yang agung mengakui Lord Richard dalam waktu yang singkat. Seperti yang diharapkan, matanya masih sebagus sebelumnya. Tatapan rumit muncul di matanya ketika Windsor kembali sadar. Tidak heran Rebecca memberikan valet manor kepadanya. Jika pihak lain adalah King Qiu, semuanya akan masuk akal. Berinvestasi pada penguasa daratan Grace dengan potensi tak terbatas adalah investasi yang bijaksana. Dia tidak tahu tentang hubungan Richard dengan King Qiu ketika Rebecca memutuskan tentang ini. Dia hanya bisa mengaitkannya dengan putri tertua dari mata tajam Grand Duke. Pada saat ini, Rebecca, yang memegang permata kemenangan di tangannya, telah memperoleh manfaat terbaik. Windsor berkata perlahan sambil menahan emosi halus di dalam hatinya. Guru, apakah Anda memberi Lord Richard misi untuk menjelajahi kuil? Payne berkata dengan tidak setuju. Saya telah memberikan misi kepada puluhan penguasa daratan Grace. Tidak masalah jika dia lebih atau kurang satu. Hati Windsor sedikit sakit saat dia melihat lelaki tua itu. Kepribadiannya sama seperti biasanya. Guru, Anda akan baik-baik saja. Saya yakin Lord Richard akan menciptakan keajaiban, dia adalah King Qiu. Berkat statusnya yang mulia, pengalaman Richard di dua ruang bawah tanah telah menyebar jauh dan luas. Kepercayaan itu secara alami berbeda dari biasanya setelah dia mengetahui statusnya yang mulia. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan himne Onyx. Kenangan menyelimuti mata Payne. Saya telah hidup cukup lama. Dalam 10 tahun terakhir, kegagalan yang tak terhitung jumlahnya telah mempersiapkan saya untuk hasil akhir. Dia menatap Windsor dengan penuh harap saat berbicara. Aku akan menyerahkan Crimson Moon kepadamu jika tidak ada yang berhasil setelah 3 bulan. Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk membangun kekuatan ini. Dan itu membawa impian terbesarku. Aku tidak ingin itu menurun begitu saja. Dengan kemampuanmu, kau bisa memberi Crimson Moon kehidupan baru, Windsor. Kota Solan masih terlalu kecil. Itu telah mengurungmu. Seluruh dunia adalah panggungmu. Sosok misterius berjubah hitam perlahan muncul di belakang Payne saat dia selesai. Ekspresi Onyx dan Windsor tetap sama. Sepertinya mereka tahu ini. Sosok yang tersembunyi di balik kap itu berbisik dengan makna yang tidak diketahui. Ketua Windsor, bukan hanya ide Lord Payne untuk menyerahkan Crimson Moon kepadamu. Itu juga pendapat bulat dari para tetua. Selain Lord Payne, hanya kamu yang memenuhi syarat untuk memimpin Crimson Moon. Windsor menatap mereka, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tanda pisah. Sebuah kereta dengan lambang bangsawan menuju Valet Manor. Ketika para prajurit yang berpatroli di jalan-jalan melihat lambang bangsawan yang mencolok, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka akan segera berhenti dan memberi hormat dengan 5 jari mereka terkepal di dada mereka. Di langit, beberapa skuadron penunggang kuda terbang berpatroli tepat di atas kereta. Mereka terus-menerus mengawasi pergerakan di bawah. Itu semua karena kereta itu milik satu-satunya putra Grand Duke Solan, Chris Solan. Dia adalah orang yang paling terhormat di kota Solan. Pergerakan pihak lain akan selalu berada di bawah perlindungan yang paling ketat setiap saat. Di dalam kereta, Christy melihat keluar jendela dan bergumam. Jasmine, menurutmu mengapa Rebecca memberikan Valet Manor kepada Lord of the Grace Mainland? Apakah dia ditipu? Pelayan di samping menggelengkan kepalanya. Yang mulia, pasti ada alasan bagi Lady Rebecca untuk melakukan ini. Aku percaya ada sesuatu yang istimewa tentang Lord of the Grace Mainland itu. Christy tidak mempercayainya. Rebecca adalah putri sulung Grand Duke. Bagaimana Lord of Grace Mainland itu bisa dibandingkan dengan keturunan bangsawan tinggi Kekaisaran Es? Aku belum pernah melihat Rebecca menghadiahkan siapapun sebuah rumah bangsawan. Masalah ini agak aneh. Akulah yang membantunya mendekorasi rumah bangsawan itu. Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa, bahkan jika Christy bisa. Kereta segera tiba di Valet Manor. Christy bergegas masuk dan langsung menuju aula utama.
Dia menoleh dan tidak menemukan Lord of Grace Mainland, jadi dia berjalan ke sisi Rebecca dan duduk. Dia melotot padanya dengan ketidakpuasan. Kenapa kau tidak datang dan menemuiku saat kau kembali? Rebecca tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memegang lengannya. Yah, aku tidak sempat datang tepat waktu. Aku libur sehari penuh kemarin, lalu aku pergi ke pasar gelap bersama Lord Richard hari ini. Tidak apa-apa jika dia tidak menyebut Richard, tetapi penyebutan namanya membuatnya marah. Sister Windsor berkata kau ingin memberikan valet manor kepada Lord of the Grace Mainland. Rebecca mengangguk seolah itu masalah biasa. Ya, dia menatap Christie dengan bingung setelah mengatakan itu. Apakah ada masalah? Pihak lain bahkan memberinya harta karun seperti permata kemenangan. Itu hanya sebuah istana. Bagaimana bisa dibandingkan dengan permata kemenangan yang dapat memanggil Sang Dewi? Senyum manis muncul di wajahnya saat dia memikirkan tindakan Richard yang tak ragu-ragu. Rasanya luar biasa bisa dipercaya. Dan itu adalah Lord Richard. Christie berbicara dengan kesal ketika dia melihat Rebecca tidak mau mengakui kesalahannya. Butuh waktu sebulan untuk mendekorasi rumah besar ini untukmu, dan kau memberikannya begitu saja. Apakah penguasa Grace Mainland telah memberikan mantra gelap padamu? Ini tidak akan berhasil. Ikutlah denganku ke rumah besar Tuan Kota. Ayahku pasti bisa memecahkannya. Tanda seru. Rebecca tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Akulah yang menawarkannya kepada Lord Richard. Sihir tidak akan memengaruhi garis keturunan keluarga Frostwolf. Matanya berbinar saat dia berbicara. Lagi pula, memberikan rumah besar itu kepada Lord Richard adalah keuntungan bagiku. Christie menjadi gila. Kau masih mendapat untung. Kurasa kau bodoh. Dia hanya penguasa Grace Mainland. Kau seharusnya tidak terlalu optimis tentangnya meskipun Onyx membanggakan betapa luar biasanya wilayahnya, kan? Rebecca adalah putri tertua Grand Duke. Bagaimana dia bisa memperlakukan penguasa Grace Mainland dengan cara seperti itu? Tidakkah dia tahu orang macam apa Grace Mainland itu? Selama ada keuntungan, orang-orang itu akan dengan senang hati mendekatinya. Dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya 8.000, jika tidak 10.000, ingin mendekatinya. Beberapa bahkan ingin mengejarnya. Ya Tuhan, ini mimpi buruk. Dia tidak menyukai penguasa daratan Grace. Ketika Rebecca mendengar ini, dia menyadari bahwa Christie telah salah paham terhadap Richard. Dia menarik kembali senyumnya dan perlahan berkata, Christie, Lord Richard bukanlah Lord biasa dari Grace Mainland. Dia adalah yang paling istimewa. Ketika Christie melihat bahwa Rebecca masih dengan keras kepala menolak untuk sadar, dia berkata, kamu tidak bisa main-main denganku. Yang paling istimewa, seberapa istimewanya dia? Jika kamu berbicara tentang Lord of Grace of Kinkyu, itu masih mungkin. Bagaimanapun, dia bisa naik tahta dari persaingan 20 miliar orang. Tapi apakah Richard sepadan? Tepat saat dia selesai berbicara, Rebecca berkata, Christie, kamu benar. Jadi, aku memberikan valet manor kepada Lord Richard. Apakah ada masalah? Ekspresi Christie membeku. Christie menatap Rebecca dengan kaget. Dia Kinkyu. Baru sebulan sejak terakhir kali Tuan Daratan Grace yang memiliki 20 miliar pergi untuk membawa, meskipun dia tidak menyukai Tuan Daratan Grace. Nama Kinkyu sedang berada di puncaknya. Rebecca mengangguk perlahan dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Klein dengan bersemangat memasuki rumah dari pintu samping. Karena sudutnya, dia tidak melihat Chris. Dia berteriak sambil berjalan, Nona Rebecca, saya sudah mengirim berita tentang Anda yang mendapatkan batu permata kemenangan kembali ke keluarga. Adipati Agung sudah tahu. Nada suaranya menjadi semakin bersemangat. Puji Tuhan, Tuan Richard. Batu permata kemenangan. Dewi salju di atas sana, Anda pasti mengawasi kami. Nona, Sang Dewi pasti telah menuntun kita untuk bertemu Tuan Richard. Katanya, siapa yang mengira bahwa harta karun yang langka seperti batu permata kemenangan akan berakhir di tangan Tuan Richard? Dia melihat Christie setelah kegembiraan itu. Dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya dan membungkuk. Selamat pagi, Yang Mulia. Namun, dia tidak merasa terlalu aneh. Christie dan Rebecca sangat dekat, jadi bukan masalah besar baginya untuk mengetahui hal ini. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan status Adipati Agung Solan, dia tidak akan menginginkan batu permata. Christie bangkit berdiri dan menatap Rebecca dengan tidak percaya. Batu permata kemenangan. Kalian mendapatkan batu permata kemenangan yang dapat memanggil Dewi.
Rebecca mengangguk dan berkata dengan santai. Ya, itu batu permata kemenangan, Tuan Richard menemukannya secara tidak sengaja dan memberikannya kepadaku pagi ini. Saat dia berkata demikian, dia membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, sebuah batu permata memancarkan gelombang sihir yang kuat muncul di udara. Christie memiliki perasaan campur aduk saat merasakan energi yang kuat itu. Ekspresinya juga menjadi sangat menarik. Dia mengira bahwa seseorang telah menipu Rebecca agar memberikan satu-satunya rumah bangsawan di kota Solan, tetapi sekarang tampaknya tidak ada yang menipunya. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Itu adalah batu permata kemenangan. Itu sangat berharga sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Itu terutama berlaku untuk misi di atas level yang mulia. Itu karena dia cukup beruntung untuk bertemu dengan Dewi Kemenangan. Dia bisa melangkah lebih jauh jika dia bisa mendapatkan beberapa kata nasihat atau mendapatkan beberapa wawasan. Ada catatan tentang informasi semacam itu di buku-buku kuno. Dan sekarang, penguasa daratan kasih karunia memberikan harta karun setingkat ini. Itu menyebabkan rasa iri yang kuat di matanya, dia juga menginginkannya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Rebecca dengan iba. Ahem, Rebecca, di mana Lord Richard itu? Bisakah kamu mengenalkannya padaku? Richard tidak melakukan apapun selama beberapa hari setelah kembali dari pasar gelap. Dalam perjalanan, ia pergi ke kantor pemerintah kota Solan dan mengambil alih Valet Manor. Saat ini, rumah besar di pusat kota, yang meliputi area seluas lebih dari 50 hektar, telah menjadi milik pribadinya. Di masa mendatang, ia akan mendirikan kamar dagang Twilight City di sini. Tanda seru, Richard, Rebecca, dan Sina memanfaatkan kesempatan untuk menjelajahi kota yang ramai itu. Ia juga mengamati tata letak kota sambil mengunjungi pemandangan dan budaya kota itu, yang darinya ia memperoleh banyak inspirasi dan pemahaman yang lebih jelas tentang cara membangun Twilight City. Besar tetapi tidak kacau, besar tetapi tidak berantakan, besar tetapi teratur, itulah ringkasannya tentang kota Solan. Semua orang dapat mengatakan bahwa berbagai rencana kota itu sempurna. Kota itu layak menjadi kota paling makmur di gurun kematian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa hari ini, tiba-tiba ada sosok yang anggun dan bersemangat di sampingnya, Christie Solan. Dialah pemilik kota itu. Dia adalah putri dari petapa legendaris. Dia adalah pengawas kamar dagang Solan saat ini. Yang membuatnya geli, gadis bangsawan ini akan datang dari waktu ke waktu untuk menyenangkannya dan menemukan beberapa topik acak untuk dibicarakan. Dia bahkan menyebutkan batu permata kemenangan beberapa kali secara tidak langsung. Mengenai pikiran gadis itu, dia bisa memahaminya hanya dengan beberapa pandangan. Namun, dia sama sekali tidak tertarik pada seorang gadis yang masih dalam kondisi seorang gadis muda, jadi dia menanggapinya dengan acuh tak acuh. Rebecca berambisi untuk menjadi Adipati Agung Frostwolf, dan dia bersedia untuk lebih dekat dengannya dan berinvestasi padanya. Putri Christie ini hanya bermain-main dengan seorang anak, dan dia tidak tertarik untuk bermain dengannya. Bahkan jika dia memiliki keberadaan legendaris yang mengerikan di belakangnya. Namun, menarik untuk dicatat bahwa reaksi acuh tak acuh Richard telah membangkitkan semangat kompetitif Christie, karena dia terbiasa dengan para penguasa surgawi yang selalu mengejarnya. Hak apa yang dimiliki Rebecca untuk menerima hadiah berharga seperti batu permata kemenangan? Tetapi tetap sama sekali tidak tergerak olehnya. Apakah dia tidak menarik? Dia bahkan lebih bersemangat untuk Richard sekarang. Mentalitas ini sangat mirip dengan anak-anak yang akan bersaing satu sama lain untuk melihat mainan siapa yang lebih baik. Rebecca melihat Christie mengganggu Richard, jadi dia meminta maaf kepada Richard secara pribadi dan menyuruhnya untuk tidak menganggap Christie terlalu serius. Keluarganya telah memanjakannya sejak dia masih kecil. Jadi dia sedikit naif dan keras kepala. Richard tidak berkomentar. Tanggal 2 Oktober, di malam hari. Valet Manor, aula utama. Christie berkata sambil mencari Richard dengan penuh minat. Lord Richard, apakah ada badai pasir yang tak pernah berakhir di luar Twilight City? Di mana Anda mendapatkan harta karun seperti itu? Dia menatap pihak lain sementara mereka minum teh dengan tenang. Dia tidak menunggu Richard untuk menjawab dan melanjutkan. Juga, bisakah Anda menggambarkan dunia bawah tanah? Lain kali aku pergi ke Twilight City, bisakah Anda membawaku ke dunia bawah? Saya mendengar bahwa ada harta karun naga hitam di dunia bawah tanah. Ada sarang laba-laba di mana-mana. Itu akan menarik. Sang putri terus mencari dukungan Richard.
Suara kicau itu sejelas kicauan burung. Meskipun dia banyak bicara, itu membuat orang tidak dapat membangkitkan emosi negatif. Richard sudah terbiasa dengan mulut cerewet ini setelah beberapa hari. Dia berkata dengan tidak senang, "Ayahmu mengizinkanmu meninggalkan kota Solan." Wajah Christie jatuh. Kemudian, dia berkata dengan kebencian, "Saya sudah level 14. Saya dapat membuat keputusan sendiri ketika saya mencapai level 15. Kalau begitu kita akan bicara ketika kamu level 15. Lord Richard, Anda baik sekali." "Terima kasih," katanya. "Saya tidak memuji Anda, dasar bajingan. Jangan kasar, Yang Mulia. Anda tidak boleh berbicara seperti itu kepada saya." Rebecca memperhatikan dari samping sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya seseorang berinteraksi dengan Christie dengan statusnya yang begitu santai. Sikap Richard yang dingin membuat Christie senang. Dia menyukai suasananya. Dia bisa merasakan bahwa Richard tidak menganggapnya sebagai Yang Mulia. Itu adalah konsep baru di era cemerlang. Mereka benar-benar menegakkan kelas sosial. Tepat saat Christie mengoceh, "Tata," serangkaian langkah kaki datang dari pintu. Lady Rebecca, 3 penguasa daratan utama datang ke sini untuk menemui Lord Richard. 2 dari mereka adalah pelayan dari istana, 1 yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Rebecca menoleh untuk melihat Richard. Mata Richard berbinar. Mungkinkah para penguasa ini memiliki informasi tentang kontrak jiwa? Meskipun dia telah menerima misi dari toko umum Naga Merah dan hadiahnya adalah kontrak jiwa, kesulitan misi peringkat S telah melampaui harapannya. Sebelum dia benar-benar siap, dia tidak akan pergi ke sana dengan gegabah. Dia bisa memperbudak vampir Adipati Agung di peti mati darah jika dia bisa mendapatkan kontrak sebelum dia memasuki instansi itu. Itu pasti akan meningkatkan kepercayaan dirinya saat dia masuk. Dia berkata perlahan, "Panggil mereka masuk." Penjaga itu menerima perintah dan berbalik untuk pergi. Christie bertanya, "Lord Richard, apa yang diinginkan para penguasa daratan utama itu darimu?" Richard terkekeh pada gadis kecil itu. Pihak lain adalah bayi penasaran standar yang tertarik pada segalanya. Beberapa masalah pribadi. Oh, mata besar Christie berputar. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan penuh minat. "Lord Richard, apakah mereka meminta Anda pergi ke Nightingale Street?" Richard hampir menyemburkan teh panas yang baru saja diminumnya. Nightingale Street adalah jalan paling terkenal di kota Solan. Jalan itu terkenal dengan harga yang terjangkau dan layanan yang luar biasa bagi pekerja seks wanita. Tempat itu selalu menjadi tempat yang sering dikunjungi orang. Dia menatap putri tuan yang mulia itu dengan suasana hati yang buruk. "Apa yang ada di pikiranmu?" Christie berkata, "Tetapi, anak buahku mengatakan bahwa 70% orang akan pergi ke Nightingale Street ketika Lord of Grace Mainland datang ke kota Solan." Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Lord Richard, mengapa Anda tidak membawaku ke sana malam ini? Mereka tidak akan membiarkanku bermain, aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Aku yakin ayahmu akan menyapu bersih seluruh Twilight City jika dia tahu aku telah membawamu ke rumah bordil. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kembalilah dan tidurlah lebih awal malam ini. Kalian tidak diizinkan pergi kemanapun." Keduanya terus mengobrol. Kedua pemain, bos dan kakak ketiga, dengan cepat mendekati aula dengan pemain botak, Brother Knight. Pria botak itu berkata dengan suara rendah saat dia melihat dekorasi elegan di Valet Manor. "Bos Lee, apakah putri tertua Grand Duke Froth memberikan rumah bangsawan ini kepada pemain itu?" Rasa iri menyelimuti matanya. Sial, berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk membeli rumah bangsawan ini? Seberapa tinggi status pemain untuk memberikannya dengan mudah? Sang bos tertawa. "Kau akan tahu saat kau melihat orang penting itu. Aku tidak akan berbohong padamu." Gumam kakak ketiga, "Sayang sekali aku tidak mendapat kabar apapun tentang gulungan jiwa kali ini. Kalau tidak, aku akan mendapatkan 2 harta karun bintang 3 itu." Si botak berkata perlahan, "Bukankah dia bilang kita bisa memberitahunya tentang hal-hal lain? Kabar kita tidak lebih buruk dari kabar tentang gulungan jiwa." "Kuharap begitu." Ketiganya melihat ke aula dan merasa sedikit aneh. Mereka berdua adalah pemain, dan sekarang, mereka memiliki apa yang dibutuhkan pihak lain, tetapi mereka tetap harus berkunjung. Itu dengan jelas mencerminkan status kedua belah pihak. Dia menekan emosi di dalam hatinya dan melangkah ke aula. Richard duduk di kursi utama sementara si botak menatapnya. Dia terkejut ketika dia membuka panel atribut dan mengonfirmasi identitas pihak lain sebagai pemain.
Apa yang terjadi? Pemain ini, apakah dia duduk di kursi utama? Dari sudut matanya, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putri sulung Grand Duke Frostwolf, tetapi lambang bangsawan di pakaiannya mengungkapkan identitasnya. Dia terus membaca, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Yang Mulia Christie, putri penguasa kota juga ada di sini. Putri sulung Grand Duke dan putri seorang tuan yang mulia hanya bisa duduk di kiri dan kanan, tetapi tidak di kursi utama dengan status mereka. Apa identitas pemain ini? Itu sedikit dibesar-besarkan. Era cemerlang, berlatar belakang masyarakat feodal abad pertengahan, dan semua aturan berakar dalam di hati orang-orang. Hampir mustahil untuk melihat orang-orang yang tidak duduk sesuai status mereka. Si botak tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kedua gadis itu lebih lugas, dan setelah beberapa hari saling mengenal, tidak ada yang peduli dengan kursi utama atau sekunder. Richard hanya duduk di sana dengan santai. Dia tidak menyangka bahwa gerakan yang tidak disengaja ini akan mengejutkan si botak. Kedua pemain, bos dan kakak ketiga, memberi hormat kepada Rebecca dan Richard. Mereka menatapnya dengan iri. Bos besar, seperti yang diharapkan dari seorang bos besar, dengan dua gadis bangsawan yang menemaninya, kehidupan ini sungguh menakjubkan. Richard langsung ke intinya. Bos, kakak ketiga, apakah Anda mendengar berita tentang gulungan jiwa? Bos menggelengkan kepalanya. Bos King Qiu, meskipun kami telah mengirim pemain untuk mencarinya, kami belum menerima umpan balik apapun. Rebecca dan Christie tidak bereaksi terhadap kata pemain. Penduduk asli sudah tahu bagaimana para penguasa daratan yang anggun saling menyapa. Awalnya, mereka tertarik untuk mendengarnya, tetapi sekarang itu adalah hal yang biasa. Gulungan jiwa digunakan untuk menghubungi level 15 ke atas terlalu berharga. Kami pernah mendengar tentang harta karun yang dapat mengontrak pahlawan di bawah level 5. Mulut Richard berkedut. Level 5 ke bawah, jadi yang pertama sudah tidak ada. Menaklukkan pahlawan level 5 membutuhkan gulungan kontrak. Lalu, apakah kamu punya berita lain untuk datang ke sini kali ini? Itu segera membuat bos bersemangat ketika dia mendengar ini. Tentu saja, ada, dia menatap pria botak itu. Saudara ksatria, katakan sesuatu. Baru saat itulah pria botak itu bangun. Dia menatap Richard. Emosi dalam hatinya seperti lautan yang mengamuk. King Qiu, sial, bos besar ini pada dasarnya adalah King Qiu. Sebelum dia datang, dia masih sedikit curiga apakah kedua orang itu membodohinya. Tetapi keraguannya menghilang ketika dia mendengar ide King Qiu. Ini King Qiu, putri tunggal dari seorang guru yang mulia dan putri tertua dari Adipati Agung Frostwolf dapat duduk di tempat kedua. Para bos King Qiu memang kuat. Bos dan kakak ketiga, dua orang bodoh ini, berusaha keras untuk mencapai bos besar ini. Dewi Xin Yun pasti telah menginjak kepala mereka. Dia segera berkata dengan semangat tinggi. Bos King Qiu, saya membuka sebuah bar kecil di jalan ke-12 di kota selatan. Ada banyak orang di dalamnya. Kemarin, ketika saya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang gulungan jiwa, saya tidak sengaja menemukan informasi khusus. Saya pikir Anda mungkin tertarik, jadi saya berkunjung. Richard mengangguk. Katakan padaku. Pria botak itu menatap kedua gadis itu dengan ragu-ragu dan tergagap. Richard tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir. Christie dan Rebecca adalah teman-temanku. Aku bisa mempercayai mereka. Kata-katanya membuat mata kedua gadis itu berbinar. Pria botak itu langsung mengacungkan jempol. Dia tidak membuang waktu dan berkata, orang-orang itu akan pergi ke Nightingale Street untuk memberikan dukungan. Ahem, saat mendiskusikan kebenaran hidup, aku menyelesaikan sebuah itu hanya misi khusus yang sulit dijelaskan. Pada akhirnya, aku memperoleh kunci ruang bawah tanah Instance. Christie menatapnya dengan gembira sebelum Richard bisa mengatakan apapun. Dia mengedipkan matanya seolah ingin berkata, benar. Sudah kubilang, penguasa daratan Grace suka pergi ke Nightingale Street. Richard tidak tahu harus berkata apa. Dia mengalihkan pandangan dari gadis itu dan menatap pria botak itu. Apa istimewanya ruang bawah tanah Instance itu? Pria botak itu berkata dengan bersemangat. Itu adalah ruang bawah tanah Instance faksi. 10 faksi saling bersaing. Setiap faksi dapat memiliki 5 pemain. Pemenang terakhir akan menerima harta karun perkemahan. Itu membangkitkan minat Richard. Harta karun dari sebuah faksi. Benar sekali, harta karun perkemahan. Aku pernah melihat atribut yang diposting oleh pemain lain di forum sebelumnya,
dan atribut itu sangat cocok dengan faksi tersebut. Mereka juga dapat memilih apakah mereka menginginkan peralatan strategis atau peralatan sumber daya. Pemain yang memposting statistik itu adalah peri. Ia memperoleh pohon kehidupan emas yang dapat memanggil peri emas baru lahir level 12 dengan potensi 2 bintang. Pohon itu sangat ganas. Bos King Qiu, kita semua dari perkemahan gurun. Kita bisa mendapatkan piramida emas dan merekrut mumi emas. Ia menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Dimensi saku ini seperti ATM untukmu. Di mata si botak, King Qiu adalah papan nama emas. Prestasi gemilang 1 lawan 300 di arena pertarungan arena kematian masih segar dalam ingatannya. Ruang bawah tanah ras ini akan menjadi mudah dengan orang hebat ini di sekitar. Hal itu semakin menggelitik minat Richard. Kapan ruang bawah tanah contoh akan dibuka? Apa saja batasannya? Kamu dapat mendaftar untuk ruang bawah tanah contoh terlebih dahulu. Ruang bawah tanah contoh akan dibuka setelah pemain mengisi semua slot. Sudah berapa orang yang kalian miliki? Aku, bos, kakak ketiga, pemain yang mendapatkan ruang bawah tanah contoh, dan kalian. Itu 5. Panggil pemain yang mendapatkan ruang bawah tanah contoh. Aku akan menyetujui masalah ini jika aku tidak menemukan perbedaan yang berarti. Baiklah, kita pergi sekarang. Ketiganya segera berbalik dan meninggalkan ruangan. Richard merasa sedikit emosional saat dia melihat punggung para pemain ini. Dia akhirnya merasa akan mencari kelompok untuk menyelesaikan ruang bawah tanah. Sebuah notifikasi sistem tiba-tiba berdering di telinga mereka sebelum ketiga pemain itu bisa melangkah keluar dari pintu. Ding, gelombang lembar informasi Crimson Moon akan dibuka pada tanggal 28 Desember. Crimson Moon akan muncul dari bumi, dan para dewa akan ketakutan. Pola alam utama pada saat itu akan mengalami perubahan besar. Tuan-tuan, mohon persiapkan diri untuk kemunculan Crimson Moon. Notifikasi itu mengejutkan Richard. Lembar informasi, Crimson Moon. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung saat dia melihat pemberitahuan sistem. Dia tidak menyangka sistem akan memperbarui lembar informasi. Dan deskripsinya sangat dibesar-besarkan. Membuat para dewa takut. Tanda seru. Apa ini Crimson Moon? Apakah itu kekuatan anti-dewa? Beberapa reruntuhan kuno yang misterius? Atau apakah itu semacam profesi yang meledakkan jiwa? Sayangnya, petunjuk singkat itu memberikan terlalu sedikit informasi, dan dia tidak dapat mengetahui lebih banyak. Dia membuka forum pemain sambil merenung. Berita membanjiri forum saat ini. Sial, apa ini Crimson Moon? Mengapa terlihat begitu keren? Apakah Anda memiliki patung setinggi 20 cm? Teman-teman, mengapa saya punya firasat buruk? Saya seorang penganut Dewa Matahari, jangan bilang mereka ingin mengambil nyawa kita. Saudara-saudara, kita akan bangkit besok. Informasi baru selalu berarti peluang baru. Bangkit, pikiran ingin tahu menyelimuti forum. Sebagian besar pemain berbicara omong kosong karena bosan dan tidak memiliki informasi lain. Richard membuka pesan itu. Dia sedikit kecewa. Dia mengirim pesan ke, "Mana meriam Italia sialanmu? Mana meriam Italia sialanmu?" dengan cepat membalas. "Mana meriam Italia sialanmu, kakak? Aku baru saja akan mencarimu." Kau ingin bertanya tentang lembar informasi, kan? Adikku hanya mendengar tentang film informasi ini. Dia belum pernah berpartisipasi secara pribadi di dalamnya. Situasi umumnya adalah sekelompok eksistensi kuat yang tidak takut pada dewa bermaksud menggunakan dewa sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Mereka akan menyerang iman para dewa di alam primer. Para dewa menggunakan orang-orang percaya sebagai fondasi mereka. Mereka akan jatuh begitu tidak ada lagi orang-orang percaya. Awal dari film informasi ini tampaknya adalah kejatuhan dewa. Adapun akhirnya, aku tidak tahu. Richard membaca pesan itu. Dia terkejut. Ya Tuhan, apakah kau akan memainkan peran sebesar ini kali ini? Dampak seperti apa yang akan terjadi setelahnya pada kejatuhan dewa sebagai permulaan? Bulan merah juga ganas. Sungguh luar biasa menggunakan dewa sebagai subjek penelitian. Dunia ini luas, dan ada berbagai macam orang yang kejam, seperti yang diharapkan. Richard merenungkan bagaimana Twilight City akan menghadapi kekacauan yang akan datang. Richard menjawab setelah dia merenungkan. King Qiu, apakah ada informasi penting lainnya? Mana meriam Italiamu yang sialan? Kakakku menyarankan bahwa pasti ada beberapa orang yang kejam di Crimson Moon untuk melakukan gerakan sebesar itu.
Ada kemungkinan besar kita akan mendapatkan beberapa keuntungan jika kita bisa memasuki tahap awal. Namun, itu tidak akan begitu bagus di tahap selanjutnya. Para dewa, bagaimanapun juga, adalah penguasa dunia ini. Richard setuju. Satu krisis tidak dapat menghancurkan para dewa. Maka penguasa dunia ini terlalu lemah. Namun, gelombang ini tidak akan kecil. Richard tidak mendapatkan informasi tambahan setelah mengobrol dengan Where's Your F** King Italian Canon. Dia membuka pesan Steamed Bunlover dan bertanya tentang kastil vampir. Steamed Bunlover membalas lebih cepat dari Where's Your F** King Italian Canon. Steamed Bunlover, Bos King Q, saya sudah menyelidiki kastil vampir. Ada pasukan vampir berkekuatan 5.000 di kastil itu. Level rata-rata sekitar 10. Vampir level 18, Markis memimpinnya. Dan itu sangat menghancurkan jiwa. Tapi pertahanan kastil itu ketat. Sulit untuk menyerang dari luar. Richard berkata, tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan mereka tidak kalah dengan para orc yang kita musnahkan sebelumnya. Dia harus mencari waktu untuk pergi ke sana. Itu adalah kastil kuno dengan peti mati darah, jadi ada kemungkinan besar akan ada hal-hal baik lainnya. King Qiu, terus selidiki dan laporkan informasi baru apapun. Juga, kamu telah melakukannya dengan baik. Aku akan menghadiahimu dengan harta karun khusus. Richard mengirim token klan Frostwolf yang diberikan Rebecca kepadanya ke pihak lain melalui email. Itu adalah hadiah dari Rebecca, yang mendengar bahwa dia punya teman di dekat Kekaisaran Es. Dia bisa mendapatkan bantuan keluarga Frostwolf dengan token ini. Untungnya, barang itu tidak bernilai banyak, dan dia hanya menghabiskan 300 sumber daya langka sebagai biaya penanganan. Pecinta roti cukup terkejut setelah menerimanya. Pecinta roti kukus, Bos King Qiu, para petinggi mengatakan ini adalah token dari klan Frostwolf. Mungkinkah itu klan Adipati Agung dari Kekaisaran Salju Es? King Qiu, itu benar. Kamu hebat, kakak. Anda bahkan dapat menjalin persahabatan dengan keluarga Adipati Agung Kekaisaran Es di padang pasir. Di masa depan, ketika Anda pergi ke kota di Kekaisaran Es untuk menangani beberapa masalah, bawa saja token ini ke markas klan Frostwolf. Pecinta roti kukus, baiklah. Pecinta roti itu cukup bersemangat. Dia bersukacita karena dia telah memeluk paha King Qiu dengan erat. Sedikit minyak atau air yang akan bocor dari pihak lain akan cukup baginya untuk mengisi perutnya. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi dan menutup pesannya. Bulan merah yang memengaruhi pikirannya hanya akan terbuka pada tanggal 28 Desember. Masih ada waktu penyangga 2 bulan, jadi itu tidak mendesak. Lord Richard, apa yang sedang Anda pikirkan? Christie menatapnya dengan cemberut. Saya sudah menelepon Anda berkali-kali. Richard tersadar kembali dan menatap tajam ke arah gadis yang banyak bicara itu. Ada apa? Christie melotot ke arahnya. Lord Richard, mengapa Anda berbicara kepada saya dengan nada yang begitu galak? Apakah Anda keberatan? Ya, dan itu sangat besar. Tahan, jangan sebutkan itu. Anda pengganggu. Saya akan menyebutkannya, saya akan menyebutkannya. Rebecca tersenyum ketika dia melihat bahwa Richard telah mengalihkan perhatian Christie hanya dengan beberapa patah kata. Dia merasa bahwa menarik bagi keduanya untuk duduk bersama. Setelah beberapa saat, Christie tiba-tiba teringat apa yang ingin dia katakan. Dia menatap Richard dengan penuh minat. Lord Richard, tolong bawa saya ke Nightingale Street, karena Tuan Tanah Daratan yang mulia sangat menyukainya, saya ingin pergi dan melihatnya. Richard tidak tahu harus berkata apa kepada anak yang penasaran ini. Seorang gadis kecil tidak bisa melupakan rumah bordil itu. Apa yang membuat penasaran? Tolong menjauhlah dariku, yang mulia. Kenapa? Saya sedikit jijik dengan Anda. Lord Richard, dasar bajingan, jangan bicara kasar. Aku sangat marah. Ketiga pemain itu kembali sambil berbicara dan tertawa. Kali ini, seorang pemain orc tinggi berada di belakang mereka. Ia memiliki kepala singa, dan cambangnya tampak megah. Ia tampak agak megah. Meskipun ia tidak memiliki ketampanan manusia, ia masih memiliki sifat liar seperti binatang buas. Beberapa wanita bangsawan yang menyukai selera tinggi akan menyukai tipe ini. Bos King Qiu, ini adalah pemain yang memperoleh ruang bawah tanah perkemahan hiena. Mulut Richard berkedut. Setidaknya ia memiliki kepala singa. Ia bisa disebut hiena. Hiena melangkah maju. Ia menatap Richard dengan penuh semangat. Bos King Qiu,
Aku tidak menyangka akan membentuk kelompok denganmu untuk memasuki ruang bawah tanah. Ini takdir yang sebenarnya. Hyena sedikit menolak untuk bergabung dengan orang acak sebelum mereka datang. Ia segera menjadi sangat bersedia ketika ia mendengar bahwa pihak lain adalah King Qiu. Itu adalah King Qiu, bos besar dari para bos besar. Seberapa banyak kebaikan yang harus dia lakukan untuk mendapatkan sisi baiknya? Richard mengangguk. Mereka sudah memberitahumu sebelum kamu datang, kan? Aku perlu melihat token untuk ruang bawah tanah contoh itu. Sudah kubilang, tidak apa-apa. Aku akan segera mengeluarkannya. Dia segera mengambil bidak catur bundar dari ruang sistem saat dia berbicara. Kata, prajurit, terukir di atasnya. Richard menerimanya. Dia membuka panel sistem. Bidak catur prajurit. Urutan, 7. Level, 3 bintang. Karakteristik khusus, pemegangnya dapat membuka dungeon dari kam tertentu dan berkompetisi dengan pemain dari kam lain. Pemenang akhir akan menerima hadiah yang besar. Kam saat ini, gurun. Jumlah peserta, 5. Jumlah orang yang terdaftar, 4. Jumlah total fraksi, 10. Jumlah total pemain terdaftar, 43. Dungeon faksi akan dimulai saat pendaftaran telah mencapai 50. Deskripsi, pada zaman dahulu, para dewa menciptakan harta ini untuk menyelesaikan perselisihan. Setiap dewa akan mengirim sekelompok orang percaya ke dalamnya. Siapapun orang percaya yang memenangkan kemenangan akhir harus menerima kekalahan. Richard mengangguk. Itu benar, para pemain tidak menyembunyikan apapun. Dia tidak terburu-buru untuk mengembalikannya ke pihak lain. Dia terus membuka sistem emas hitam dan melirik. Ada pengenalan yang lebih rinci tentangnya, seperti yang diharapkan. Menemukan game instance hidup dan mati. Level Dungeon Instance, 3 bintang. Tipe unit kekuatan rata-rata, mulia. Unit pahlawan, iya. Unit bebas bos. Unit level tertinggi, 35. Fraksi, 10 gurun. Tempat perlindungan, benteng, peri. Perintah, tidak dapat menaikkan level Dungeon. Richard tersentak. Ini terlalu dibesar-besarkan, unit level tertinggi ada di 35. Sial, dewa di Dungeon Instance ini. Richard melihat deskripsi dan memikirkannya, itu adalah harta karun yang diciptakan para dewa untuk menyelesaikan perselisihan. Itu berarti bukan dewa yang berpartisipasi tetapi teladan level ini yang mungkin sedang menonton. Dia segera menghela napas lega. Mengapa dia repot-repot bermain dengan palu jika dia harus menghadapi keberadaan level 35? Twilight City tidak dapat menghadapi pemain level 20, tetapi level 35, dia bukan yang lemah bahkan di antara para dewa. Dia mengembalikan bidak catur itu ke pihak lain. Tentu, hitung aku juga. Ketika mereka menerima konfirmasi dan balasan, senyum segera muncul di wajah mereka. Mereka saling memandang dan melihat kegembiraan di wajah masing-masing. Gelombang ini stabil dengan tembakan besar untuk memimpin jalan. Itu menggoda Christie. Dia tidak peduli bahwa ada pemain lain yang hadir dan buru-buru berkata, Lord Richard, apakah Anda akan menjelajahi reruntuhan kuno? Matanya cerah dan penuh kerinduan. Dia tidak akan kekurangan harta apapun mengetahui statusnya. Dia secara alami tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi reruntuhan kuno yang diselimuti warna-warna legendaris. Richard terkekeh. Kurang lebih. Richard menyipitkan matanya saat dia berbicara dan menolak permintaan pihak lain sebelum dia bahkan bisa membuka mulutnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Tunggu sampai levelmu mencapai 15 dan bisa meninggalkan kota Solan. Christie merasa dirugikan. Kamu baru level 13, jadi kenapa kamu bisa pergi? Kemudian dia memutar matanya dan berkata, baiklah. Sekarang, bisakah kamu berjanji untuk membawaku ke jalan Nightingale? Dia meraih lengan Richard dan melingkarkannya di sekelilingnya. Tolong, Tuan Richard, aku mohon, tolong bawa aku ke sana. Adegan itu membuat mata para pemain membelalak kaget. Astaga, itu adalah penjaga istana Solan Christie, putri seorang guru yang mulia. Sekarang, dia memohon King Qiu untuk membawanya ke jalan Nightingale. Dia menatap Richard dengan ekspresi rumit. Binatang buas, kamu bahkan bisa melakukan ini tanggal 5 Oktober. Mereka memasang papan nama baru di depan Valet Manor. Papan nama itu dibungkus kain sutra merah dan tampak sangat meriah. Di papan nama yang besar itu, kata-kata, Kamar Dagang Valet, diukir dalam bahasa umum di benua itu. Tanda seru. Pada saat yang sama, mereka menyihir papan nama itu dengan sihir tulisan. Terlepas dari apakah seseorang bisa membaca atau tidak,
selama seseorang melihat beberapa kata besar di atasnya, seseorang dapat memahami artinya. Perkembangan sihir telah memudahkan dunia ini dengan ras yang tak terhitung jumlahnya untuk berkomunikasi satu sama lain. Akibatnya, sebagian besar ras mempertahankan budaya mereka sendiri. Hanya bahasa umum benua itu, bahasa asli yang ditinggalkan oleh Dewa Pencipta, yang digunakan oleh semua ras. Richard dalam suasana hati yang baik saat dia melihat papan nama baru itu. Awalnya dia berencana untuk menamakannya Kamar Dagang Kota Senja, tetapi dia merasa bahwa nama itu kurang bersemangat untuk berkembang setelah dia memikirkannya. Dia menemukan Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet lebih terbuka dan semarak. Mereka resmi mendirikan Kamar Dagang Twilight City di Solan City setelah memasang papan nama itu. Namun, untuk saat ini, itu hanyalah rak kosong. Richard belum memiliki siapapun untuk dikelola. Selamat, Lord Richard. Ini adalah awal yang baru. Tidak lama lagi Kamar Dagang Valet Mercantile Association akan menjadi kamar dagang paling terkenal di Gurun Kematian dengan dukungan Twilight City. Rebecca menatap Richard saat mereka berdiri di bawah papan nama raksasa itu. Matanya berbinar. Dialah yang menyarankan nama Kamar Dagang Valet Mercantile Association, dan dia tidak menyangka Richard akan menerimanya begitu saja. Tentu saja, yang paling membuatnya senang adalah mereka dapat melakukan transaksi di masa mendatang antara kedua belah pihak di Solan City. Dia tidak perlu lagi mengirim orang ke Gurun Kematian bersama Kamar Dagang Valet Mercantile Association. Lingkungan gurun yang keras telah meninggalkan bayangan psikologis yang dalam di hatinya. Selanjutnya, saya harus mempertimbangkan bagaimana membangun kerangka kamar dagang. Tatapannya penuh permintaan maaf saat dia berbicara. Keluarga Frostwolf tidak memiliki banyak fondasi di kota Solan. Saya khawatir sulit bagi mereka untuk membantu Anda dalam hal ini. Richard berbalik untuk melihat gadis dengan wajah yang sempurna dan mata yang penuh tekad. Nona Rebecca, Anda telah banyak membantu saya. Valet Manor sangat mahal. Nada bicara Rebecca ringan. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan batu permata kemenangan yang mulia. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba tersenyum. Mereka telah membangun pemahaman diam-diam yang unik setelah mereka bergaul kali ini. Lord Richard, Christie dapat membantu Anda dengan kerangka kerja Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet. Meskipun kami belum mendirikan Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet untuk waktu yang lama, itu mendapat dukungan penuh dari kota Solan. Bahkan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix milik Ketua Windsor mungkin tidak sekuat Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet dalam beberapa aspek. Richard mengangguk. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat gadis kecil itu. Dia tidak datang ke Kamar Dagang Pedagang Valet pagi ini. Saat dia bergumam, kereta mewah yang disulam dengan lambang bangsawan khusus berbelok di tikungan. Herodes, suara kuku kuda terdengar tajam dan jelas. 12 kuda perang putih bersih berkualitas tinggi mendengus beberapa kali dan perlahan berhenti di ruang terbuka di depan rumah bangsawan. Pelayan itu membuka pintu, dan suara yang elegan keluar dari mobil. Sebuah suara terdengar bahkan sebelum dia mendekat. Ya, papan namanya digantung. Lord Richard, mengapa Anda tidak menungguku? Christie bergumam dan mendekat, matanya terbelalak karena ketidakpuasan sementara Richard menatap lingkaran hitam di bawah matanya. Kita sepakat tentang ini kemarin. Kehadirannya membuat Richard kesal. Dia bertanya, pukul berapa sekarang? Christie mengeluarkan jam buatan kurcaci itu dengan linglung. Matanya langsung berputar setelah melirik. Akhirnya, dia berkata dengan menyedihkan, "Aku bangun terlambat, maaf, aku tidak akan melakukannya lagi." Richard menatap gadis kecil yang bertingkah imut itu dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Baiklah, masuklah. Itu hanya papan nama yang tergantung. Itu bukan masalah besar. Yang lebih penting adalah kerangka kerja Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet." Christie tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan senyum muncul di wajahnya lagi. Dia menatap Richard dengan senyum puas. "Lord Richard, Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet adalah acara besar. Sebagai temanmu, aku punya hadiah untukmu." Dia mengambil pedang panjang hitam pekat dari cincin luar angkasanya saat dia berbicara. Itu adalah sarung pedang yang dihiasi bunga anggrek ungu. Meskipun tidak serasi dengan pedangnya, pihak lain telah berusaha keras. Christie menyerahkan pedang itu kepada Richard dan berpura-pura tidak peduli. "Aku menghabiskan sedikit waktu di gudang kemarin dan menemukan hadiah yang cocok untukmu." Richard mengambil pedang itu, dan hatinya menghangat saat melihat bunga anggrek ungu itu.
Gadis kecil ini pasti telah menghiasi dirinya sendiri hingga terlihat sangat jelek. Dia memperlihatkan senyum di wajahnya. Terima kasih atas hadiahnya, Kristi. Aku sangat menyukainya. Mata Kristi berubah menjadi bulan sabit, dan dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu seperti seorang guru memuji seorang anak. Kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Richard terkekeh dan mencubit pipinya, menertawakan protes gadis itu. Kelompok itu memasuki Manor setelah beberapa saat. Baru saat itulah Richard punya waktu untuk memeriksa atribut pedang hitam itu. Pedang duka, level 5 bintang, properti khusus 1. Dapat memanggil penjaga duka 1 level lebih rendah dari pengguna. Jumlahnya terbatas pada 1 skuadron. Seseorang dapat memanggil penjaga yang meninggal pada hari berikutnya. 2. Setelah membunuh musuh, Anda dapat langsung membangkitkan mayat musuh dan membuat mereka mematuhi perintah Anda. Jumlah mayat yang dibangkitkan tidak boleh melebihi 3 skuadron. Kekuatan mayat yang dibangkitkan tergantung pada musuh. Kerusakan pada mayat tidak dapat melebihi 70% saat dibangkitkan. Seseorang tidak dapat membangkitkan unit heroik 3. Setelah membunuh musuh, pengguna dapat mengekstrak jiwa musuh dan memenjarakannya di pedang. Saat menyerang, pedang itu akan memancarkan raungan kebencian ke dalam pikiran musuh. 4. Vengeful Spirits Fury Slash. Pedang itu dapat melepaskan energi dendam yang terperangkap dalam pedang panjang sekaligus dan menyerang jiwa musuh. Deskripsi, pedang panjang yang dibuat oleh penyihir jahat yang kuat. Kekuatan jahat menelan pedang itu. Harta karun bintang 5, tanda seru. Richard berkedip. Dia menoleh dan menatap Kristi dalam-dalam saat dia memasukkan sepotong makanan penutup ke dalam mulutnya. Gadis kecil ini memang wanita kaya. Masing-masing dari 4 karakteristik pedang berkabung lebih kuat dari yang terakhir, dan tidak ada sampah. Dengan pedang ini, satu orang dapat membentuk pasukan. Bahkan di antara harta karun bintang 5, itu pada akhirnya menjadi salah satu yang terbaik. Dia menyentuh pedang panjang itu dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika pemain lain tahu mereka bisa mendapatkan harta karun bintang 5 dengan atribut konyol dari NPC secara gratis, apakah mata mereka akan memerah karena iri? Dia tidak cocok dengan Kristi untuk keuntungan apapun. Dia malah mendapat hadiah yang murah hati darinya. Itu luar biasa. Dia menyingkirkan pedang berkabung, menatap Kristi, dan berbisik. Mereka baru saja mendirikan kamar dagang Valet Mercantile Association, dan ada kekurangan besar pekerja. Kristi, apakah kamu punya cara yang bagus untuk membuat orang mahir dalam bisnis? Saat dia mengunyah camilan, Kristi menggerutu dan menelan camilan itu. Dia menyesap teh dan bergumam, "Aku makan, Lord Richard. Apa yang baru saja kamu katakan?" Rebecca menganggapnya lucu. Dia mengulangi kata-kata Richard. "Apakah kamar dagang Solan memiliki sumber daya untuk ini?" Kristi berkata dengan lembut, "Bulan lalu, kami menangkap sekelompok kurcaci perak dan masih terkunci di ruang bawah tanah." "Lord Richard, apakah kamu menyarankan kurcaci goblin perak?" Richard tidak terbiasa dengan istilah itu. Para kurcaci gurun masih membantunya membesarkan kelinci naga api. Mereka ahli dalam berdagang. Rebecca menjelaskan karena kurangnya pengetahuan umum. Kurcaci perak adalah ras kurcaci yang lebih tinggi. Mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sangat bersemangat tentang perdagangan, yang membuat setiap kurcaci perak menjadi pedagang terbaik. Richard tertarik. Seseorang bisa membeli ras yang begitu berharga. Mengapa begitu sulit untuk ditundukkan setelah dikurung selama beberapa bulan? Ekspresi Rebecca jarang aneh. Tidak, sebaliknya, mereka mudah ditundukkan. Hanya saja kurcaci perak pada dasarnya rakus, dan sangat sulit untuk mengelolanya. Keserakahan mereka sama dengan bakat bisnis mereka. Itulah mengapa sangat sedikit kamar dagang yang menggunakan kurcaci serakah seperti itu. Richard terkejut. Kurcaci itu hebat. Namun, hal ini juga menggelitik minatnya. Kurcaci gurun telah memberinya kejutan besar saat itu. Dia bertanya-tanya apakah kurcaci perak ini akan sama. "Kristi, tolong suruh seseorang membawa kurcaci perak itu ke sini." Kristi mengangguk dan melambaikan tangan ke arah pelayan, yang segera meninggalkan aula. Kamar dagang Valet Mercantile Association kini hanya tinggal cangkang kosong, jadi dia tidak takut menggunakan orang-orang serakah itu. Tidak akan terlambat untuk melakukan penyesuaian setelah mereka menyelesaikan kamar dagang. Serangkaian langkah kaki datang dari jauh saat mereka mengobrol. Sesaat kemudian, Onyx, yang tampaknya sedang hamil 6 bulan, bergegas masuk. "Selamat siang,
Yang Mulia Christie, Lady Rebecca, dan Lord Richard. Setelah membungkuk, Onyx menyeka keringat di dahinya dan menatap Richard dengan penuh permintaan maaf. Ketua Windsor mengucapkan selamat atas berdirinya Kamar Dagang Valet Mercantile Association. Tetapi dia memiliki masalah mendesak untuk diurus dan meninggalkan kota Solan bersama Guru Peim pagi ini. Setelah saya mengirim presiden keluar kota, saya pergi dan bergegas. Presiden secara khusus meminta saya untuk datang dan meminta maaf kepada Anda. Saya akan secara pribadi meminta maaf kepada Anda saat saya kembali nanti. Berita tentang pembukaan Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet telah memberitahu Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix beberapa hari yang lalu. Dengan hubungan saat ini antara kedua pihak, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan hadir. Richard tidak keberatan. Untuk kamar dagang yang begitu besar, biasanya mereka menangani masalah promosi yang vital. Dia penasaran ketika Ketua Windsor pergi bersama Guru Peim. Dia memikirkan lelaki tua yang hidup dan menendang tanpa hati. Dia merasa sedikit aneh dengan misi peringkat S. Antarmuka Windsor adalah milik bos. Penguasa yang anggun dan mewah itu bukanlah orang yang sederhana untuk bisa menjadi murid bos yang membunuh naga merah kuno. Apakah mereka mencoba menjelajahi kuil di kota? Onyx, tidak perlu terlalu formal. Kita semua berteman, tidak ada orang luar di sini. Richard mengingat kembali pikirannya dan tersenyum. Kau datang tepat waktu. Kamar Dagang Valet Mercantile Association perlu merekrut orang-orang berbakat yang ahli dalam bisnis. Christie merekomendasikanku kepada para kurcaci perak. Aku khawatir ras-ras serakah itu akan membuat kesalahan. Apakah Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix punya sumber daya di area ini? Rasanya berbeda bermain dengan koneksi. Seseorang bisa menemukan saluran untuk menebusnya jika seseorang kekurangan sesuatu. Meskipun ini adalah pertama kalinya Richard meninggalkan gurun kematian, dia telah membangun hubungan baik dengan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix, keluarga Frostwolf, dan Christie. Di balik semua ini ada kekuatan pamungkas. Tanpa disadari, dia bisa mengatakan dia kaya sekarang dengan jaringan dan sumber dayanya. Dia bisa segera melakukan hal-hal yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh pemain lain selama dia menggunakannya. Onyx mengangguk, berpikir keras. Tidak perlu menguraikan kemampuan para kurcaci perak. Tapi karakter mereka yang serakah dan keji juga menjadi masalah. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan agak bersemangat. Tuan Richard, sungguh kebetulan. Kami mendapat budak khusus beberapa hari yang lalu. Kami membeli orang-orang setengah berbulu. Ras ini memiliki kemampuan khusus untuk membedakan kebohongan. Jika Anda menggunakan orang-orang setengah berbulu ini sebagai pengawas, mungkin saja untuk mengekang keserakahan para goblin perak semaksimal mungkin. Kata-katanya membuat mata Richard berbinar. Keserakahan seharusnya tidak menjadi masalah. Itu adalah naluri kehidupan cerdas dan tidak dapat dihindari. Masalah utamanya adalah harus ada pengawasan yang memadai. Richard awalnya berpikir tentang cara mengekang keserakahan para goblin perak, tetapi dia tidak menyangka bahwa tepat saat dia tertidur, Onyx langsung membawa bantal. Onyx, tolong bawa orang-orang setengah hati itu bersamamu. Sesuai keinginanmu, Tuan. Richard merasa sedikit emosional saat dia melirik punggung Onyx. Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet adalah jendela perdagangan luar negeri Twilight City. Dia harus mendapatkan kerangka kerja yang tepat dan menjalankannya secepat mungkin. Dia hanya dapat meningkatkan 2 sarang pasukan tingkat mulia menjadi yang langka dengan ratusan juta unit sumber daya biasa di tangannya. Rasa haus Twilight City akan sumber daya sangat kuat. Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet mengemban tugas penting untuk mendapatkan penghasilan bagi Twilight City. Penting 1 jam kemudian, pelayan wanita melaporkan bahwa para goblin perak dan bibrida setengah berbulu telah tiba. Richard bangkit dan meninggalkan aula dengan semangat tinggi. Di depan aula itu ada lapangan rumput yang bersih. Sekitar 50 goblin dengan kulit perak melihat sekeliling dengan takut-takut. Tanda seru. Orang-orang ini tingginya sekitar 1,3 meter rata-rata, dan wajah mereka sangat jelek. Mereka yang lemah dalam ketahanan mental mungkin akan mengalami mimpi buruk hanya dengan melihat mereka. Dari luar, selain sedikit perbedaan warna kulit, mereka tidak jauh berbeda dari kurcaci gurun. Lebih dari 20 bibrida berantai setengah berbulu berdiri di samping para kurcaci. Mereka memiliki sayap pendek di punggung mereka yang mencegah mereka terbang. Goblin perak, level 7. Keterampilan, 1.
Negosiasi peringkat C, meningkatkan tingkat keberhasilan saat bernegosiasi dengan orang luar. 2. Penyelidikan peringkat C, Anda dapat menemukan harga dasar pihak lain sejauh mungkin saat melakukan bisnis. 3. Temukan peluang bisnis C-Rank, lebih mudah menemukan peluang bisnis dan mampu memahaminya secara akurat. 4. Pengumpulan informasi C-Rank, sangat peka terhadap semua jenis informasi bisnis, mampu dengan cepat mengumpulkan informasi bisnis yang Anda inginkan. 5. Persuasi C-Rank, meningkatkan persuasivitas nada, membuatnya lebih mudah bagi pihak lain untuk mempercayai kata-kata Anda. 6. Intimidasi dan penipuan C-Rank, kredibilitas tambahan akan meningkat ketika mengintimidasi dan menipu target. Bakat ras, keserakahan fanatik, keinginan untuk kekayaan di luar imajinasi, tidak akan pernah berhenti mendapatkan kekayaan. Pedagang pengembara belenggu, ketika jumlah orang melebihi 10, efisiensi menangani urusan bisnis akan meningkat sebesar 10%. Ketika jumlahnya melebihi 20, efisiensi menangani urusan bisnis akan meningkat sebesar 20%. Lebih dari 50 orang, keterampilan bisnis meningkat sebesar 30% untuk lebih dari 50 orang. Deskripsi, kurcaci perak adalah pedagang alami. Kehausan mereka akan kekayaan memberi mereka rasa luar biasa tentang cara membuat kekayaan tumbuh. Statistik goblin itu membuat Richard takjub setelah dia melirik mereka. Dunia itu penuh dengan keajaiban. Semua keterampilan dan karakteristiknya terkait dengan bisnis. Tidak heran Rebecca dan Christie sangat menghormatinya. Namun, bakat bawaan ras mereka juga cukup kacau. Kekayaan tak terbatas, dia merasa bahwa para kurcaci ini akan bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk koin emas. Bahkan naga pun tidak serakah ini. Dia mengabaikan goblin perak dan mengalihkan perhatiannya ke bibrida setengah berbulu. Bibrida setengah berbulu adalah ras yang sangat kuat di era cemerlang, bibrida makhluk berbulu dan manusia. Para bibrida berbulu itu tampak 70% seperti malaikat dan tinggal di kota di langit. Mereka memiliki kekuatan besar, yang setengah berbulu ini jauh lebih rendah dari nenek moyang mereka. Sayap mereka tidak hanya mengalami degenerasi, tetapi mereka juga tidak dapat terbang. Kekuatan mereka juga sangat rendah. Level rata-rata mereka hanya satu level lebih tinggi dari para kurcaci. Bibrida setengah berbulu, level 8. Keterampilan, tubuh kuat, kelincahan, ahli memanah. Bakat ras, kata kebenaran. Setelah pertanyaan mereka dapat segera mengetahui apakah jawabannya adalah kebenaran atau kebohongan selama orang yang diwawancarai menjawab. Deskripsi, kehidupan dengan garis keturunan manusia berbulu, tetapi hanya mewarisi 1/10 dari kekuatan mereka. Semua keterampilannya biasa saja dan tidak ada yang istimewa tentang mereka. Hanya bakat rasnya yang menarik perhatian Richard. Kata-kata kebenaran, itu sangat menakjubkan. Bakat ini akan bekerja dengan sempurna dalam bisnis. Richard berkata sambil mengusap dagunya. Tidak akan menjadi masalah untuk mendukung kamar dagang Valet Mercantile Association yang kosong jika kedua ras ini bekerja sama. Dia hanya perlu mengatur beberapa anggota tingkat tinggi kamar dagang dengan kurcaci perak untuk memimpin situasi keseluruhan. Kamar dagang Valet Mercantile Association akan segera dibuka untuk bisnis, jadi tidak perlu struktur yang rumit. Mari kita fokus pada tahap awal terlebih dahulu. Christie, aku akan mengambil semua kurcaci perak ini. Berapa harganya? Christie melambaikan tangannya ketika dia mendengar ini. Lord Richard, aku akan memberimu goblin perak ini sebagai hadiah. Mereka tidak berharga banyak. Orang-orang ini makan dan minum di ruang bawah tanah untuk membuang-buang makanan. Richard memandang orang-orang jelek ini dengan jijik saat dia mengatakan itu. Para kurcaci perak itu berbakat, tetapi tidak banyak penduduk asli yang suka menggunakan ras serakah ini. Bagi para bangsawan besar, meskipun pedagang manusia papan atas tidak banyak, mereka tidak takut tidak dapat menemukan bakat yang cocok. Richard tersenyum dan menerima tawaran itu tanpa ragu-ragu. Wanita kecil yang kaya ini, seluruh kota Solan, adalah wilayah keluarganya. Onyx melihat tatapan Richard dan berbicara lebih dulu. Tuan Richard, karena bibrida setengah berbulu itu cocok untuk Anda, terimalah sebagai hadiah untuk Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet. Richard mengucapkan terima kasih kepadanya dan berjalan ke goblin perak dan bibrida setengah berbulu. Dia menatap semua orang dengan tatapan yang mengesankan. Sebelum dia bisa berbicara, pasir kuning di tubuhnya bersinar. Pada saat itu, dunia berubah warnanya, seolah-olah badai pasir telah muncul di depan mereka.
Gelombang pasir yang mengepul melahap segalanya. Tekanan yang mengerikan menghantam hatinya. Goblin perak dan bibrida setengah berbulu merasakan tubuh mereka menjadi lunak. Mereka tidak bisa melawan, tidak mampu melawan. Goblin perak adalah yang pertama menyerah. Kakinya menyerah dan berlutut di tanah. Dia menundukkan kepalanya ke tanah dan berlutut di depan Richard. Ketakutan yang tak terukur menelan suaranya yang gemetar. Tuhan, kami bersedia menjadi budakmu. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawa kami yang hina. Richard terus mengamati. Para kurcaci bukanlah ras yang lebih baik mati daripada menyerah. Richard pasti tidak mendengarnya dan terus menekan dengan auranya yang mengintimidasi. Bibrida setengah berbulu berjuang untuk bertahan dan bahkan tidak bertahan semenit pun sebelum mereka mengikuti jejak goblin mereka jatuh ke tanah satu persatu dengan ketakutan di mata mereka. Dia tidak lagi memiliki sikap yang sulit diatur itu. Dengan ini saya nyatakan bahwa kalian adalah budak saya sebagai penguasa Twilight City. Apakah kalian memilih untuk tunduk atau mati? Tunduk, Tuan yang agung. Kami bersedia untuk tunduk. Tanda seru, tanda seru. Goblin perak hampir berteriak. Orang-orang serakah ini benar-benar ketakutan. Pemimpin bibrida setengah berbulu berlutut di bagian paling depan dan jauh lebih kuat dari bibrida lainnya. Dia menghasilkan suara yang sangat serakah. Penguasa Twilight City, ras bulu angin panjang, dengan senang hati akan mendengarkan perintahmu. Kekuatan adalah jalan terbaik di dunia ini. Aura Richard yang tak terkendali membuat mereka tidak merasakan ketidakpuasan apapun. Mereka mencari perlindungan dengan yang kuat adalah aturan bertahan hidup di era cemerlang. Selain itu, temperamen seorang pemimpin memenuhi pihak lain, yang membuat mereka tampak memiliki sedikit perlawanan. Ding gelombang kurcaci perak nomor 52 bersedia untuk berjanji setia padamu, apakah kau terima? Ding gelombang bibrida setengah berbulu nomor 20 bersedia untuk berjanji setia padamu, apakah kau terima? Pemberitahuan sistem datang seperti yang dijanjikan. Richard melepaskan tekanan setelah dia mengkonfirmasi pilihannya. Pergi ke halaman belakang untuk berganti pakaian dan membersihkan lukamu. Para pemimpin dari kedua ras akan datang ke aula untuk menemuiku setelah ini. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan meminta para pelayan untuk membawa mereka ke halaman belakang. Setelah Richard berbicara, dia melihat kilauan di mata kedua gadis itu. Mereka menatapnya dengan acuh tak acuh. Pemandangan kedua gadis yang menatapnya membuatnya bingung. Dia mencubit wajah Christy dan tersenyum. Ada apa dengan sorot matamu? Anehnya, Christy tidak melawan. Dia masih menatap Richard dengan ekspresi aneh. Lord Richard, kau punya lingkaran cahaya. Matanya tiba-tiba terbakar ketika dia mengucapkan kata, lingkaran cahaya. Itu membuat Richard tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa di era cemerlang, hanya makhluk tingkat tinggi yang bisa memiliki keterampilan aura. Naga, malaikat, dan iblis adalah beberapa contohnya. Ras biasa tidak dapat memiliki lingkaran cahaya. Itu adalah kekuatan yang tersembunyi dalam garis keturunan mereka. Bagaimana manusia biasa bisa memiliki garis keturunan yang begitu kuat? Bahkan ras yang paling terkenal dan berumur panjang, para elf, tidak memiliki lingkaran cahaya. Di ruang bawah tanah contoh pertama, bos Dewan Scarlet telah menggunakannya sebagai wadah untuk menggantikan darah naga di Putri Gereja Suci. Dia telah menyerap sejumlah besar darah naga untuk mendapatkannya. Itu kebetulan. Richard mengangkat bahu. Rebecca tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah takjub. Tidak masuk akal. Bahkan ayahku, seorang guru yang agung, tidak memiliki keterampilan aura. Tuan Richard, Anda pasti diberkati oleh para dewa. Mulut Richard berkedut. Ini adalah hadiahku karena menyelesaikan misi peringkat S. Apa hubungannya dengan para dewa? Kata Christy bersemangat. Tidak seorang pun akan mempercayaimu. Anda baru level 13, tetapi Anda sudah memiliki keterampilan aura. Tidak heran Anda yang terkuat di antara para penguasa daratan utama, Tuan Richard. Bakat Anda luar biasa. Apakah Anda tertarik untuk mengubah profesi Anda menjadi seorang pertapa? Ayah saya belum memiliki siswa. Mulut gadis kecil itu tidak ada habisnya. Dia telah meminta Richard untuk pergi ke rumah tuan kota bersamanya untuk bertemu dengan biksu pertapa legendaris. Richard tidak bisa tertawa atau menangis. Dia meremas wajah orang lain beberapa kali sebelum mengalihkan topik pembicaraan. Biksu pertapa memberikan semua senjata dan baju zirah. Mereka hanya mengolah tubuh mereka dan bahkan melepaskan kesenangan untuk mengasah diri mereka sendiri.
Bahkan jika profesi ini telah mencapai legenda, apa gunanya? Terlebih lagi, dia adalah penguasa padang pasir. Level yang luar biasa, skill super Areng tidak kalah dari siapapun. Christie cemberut dan memeluk Richard seperti koala ketika dia menyadari bahwa Richard tidak bergerak. Dia dengan genit memintanya untuk memberitahu dia cara mendapatkan aura saat dia menarik lengannya ke dalam pelukannya. Adegan yang lucu itu membuat para pelayan di sebelahnya sedikit lucu. Dan Rebecca tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Richard merasakan sentuhan sudut tajam Christie dan tertawa bodoh. Akhirnya, dia berjanji untuk membantunya mendapatkan halo lain kali. Gadis kecil itu merasa puas.